Halo teman-teman, selamat datang di channel 19K19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini saya ingin coba membahas game antara Tsusui melawan pemain kayu pada final pertandingan SMP gitu yang teman-teman juga tahu pada episode Hikaru no Go episode ke-6. Jadi saya akan coba mereview atau apa yang terjadi sih di pertandingan ini. Kalau teman-teman masih ingat, Tsusui dalam keadaan saat ini kan dia tertinggal terus tahu-tahu dia bisa membalikan keadaan. Jadi saya akan coba menjelaskan apa sih yang terjadi sebenarnya gitu ya. Jadi kalau ya kita lihat dulu cuplikannya sedikit. Ya, di sini siswi menyadari adanya kesalahan fatal dari lawannya dan dia membalikan keadaan mulai dari sini. Ya, jadi lawannya juga sadar, lawannya di sini juga sadar. Dia melakukan damezumari. Ya, dia coba ngejar hitam. Ya, hitamnya pun makan batu putih. Ya. Ya, dia makan 3 batu putih. Ya, di sini keadaan udah betul-betul berbalik dengan sangat drastis. Gitu ya. Nah, dan alhasil di sini ya akhirnya dia kalah karena kesalahan kecil yang sangat-sangat kecil ya. Jadi di sini akhirnya Tsusui yang menang gitu karena miss sebelumnya yang fatal di sini yang mengakibatkan keadaan berbalik gitu ya. Ya, ada cut di sini. Oke, saya akan coba menjelaskannya. Ya, jadi gamenya seperti ini ya. Tsusui yang main hitam, lawannya kayu putih. Ya, situasinya di sini ya hitam cukup punya wilayah, di sini lumayan lah, lumayan besar. Di sini juga ada lumayan di corner, cukup besar juga. Di sini juga ada. Jadi ini juga lumayan besar. Cuman yang jadi masalah adalah ya di sini putih punya wilayah, tapi yang paling besar adalah di sini putih wilayah benar-benar besar sekali. Karena 3 ini hitamnya mati, 3 ini juga mati gitu ya. Ini juga mati 2. Karena 2 ini mati, putih di sini hidup. Ya, putih ini biarpun dia sekilas dikelilingi hitam, tapi sebenarnya karena putih, hitamnya di sini 2 mati duluan, jadi putih nggak bisa melakukan apa-apa. Hitam nggak bisa melakukan apa-apa terhadap putih di sana, gitu ya. Nah, di sini langkah yang dijalankan putih, langkah damezumarinya adalah di sini, ya. Oke, tapi misalkan kita coba, misalkan yang jalan misalkan adalah hitam lah. Situasi ini gimana sih? Hitam di sini udah nggak bisa masuk juga. Misalnya kalau hitam seperti ini tutup, ya ini tinggal blok aja, jadi nggak ada masalah di sini. Biarpun di sini ada hitam, dia nggak berpengaruh. Nah, tapi sekarang kali ini yang jalan adalah putih. Ya, jadi masalahnya di sini. Ini langkah yang kita sebut langkah damezumari itu. Damezumari itu adalah langkah yang sebetulnya membuat situasi posisi kita yang tadinya baik-baik saja, jadi fatal gitu. Langkah yang harusnya nggak boleh sama sekali dijalankan gitu. Sebetulnya singkatnya seperti itu. Langkah yang membuat justru keadaan kita memperburuk situasi gitu. Jadi di sini putihnya di sini sebetulnya ya ini bagus kalau di sini nggak ada cut. Tapi masalah di sini ada cut. Tak, hitamnya masuk. Oke, kita lihat langkahnya sesuai urutan yang tadi dulu ya. Yang sesuai Hikaru no Go filmnya. Putihnya ke sini, hitamnya maju, ini kena Atari, putihnya maju lagi, ini makan. Nah, begitu 3 ini makan, ini jadi mati. Padahal kan tadi kan ini hidup. Kalau teman-teman ingat, ya, tadinya ini hidup. Kenapa ini hidup? Karena hitamnya mati duluan kan. Tapi karena ini di sini, ya mau nggak mau putih dari sini gitu. Ya sebenarnya dari sini pun bisa, tapi kalau putih dari sini konsekuensinya adalah hitam ke sini dan ini juga mati. Ini besar loh. Ini mati banyak dan ini jadinya hidup kan. Yang tadinya ini mati, pada awalnya kan ini mati nih. Ya ini kita hapus dulu lah. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah di sini, ini kan hitam ini mati. Pada dasarnya ini mati gitu loh. Tapi gara-gara putih jalan ke sini, hitam cut di sini, kalau putih dorong sini, ini maju, ini kan jadi mati. Begitu putih ini mati, ini hitam hidup gitu. Padahal dasarnya ini mati gitu. Jadi langkah ini yang bikin fatal gitu. Jadi kalau putih, kalau hitam cut di sini,
Kalau putih dorongnya dari sini ya ini mati. Jadi kalau ini mau selamat, mau nggak mau larinya dari sini. Karena nggak bisa misalkan uh, putih melakukan geta seperti ini, percuma juga hitam tetap ini mati duluan kan. Jadi nggak ada gunanya. Jadi mau nggak mau di sini putih dorong di sini, ya maju. Kena atari dong ininya putihnya, jadi kena atari. Ya putihnya mau nggak mau maju gitu. Tapi kalau putihnya maju, di sini kalau putihnya maju, ya hitam turun, ini mati juga gitu. Nah di sini pertimbangannya putih, sebenarnya putih udah nggak ada yang enak. Di sini putih udah nggak ada yang enak. Gak enaknya kenapa? Di sini mati atau di sini yang mati? Sekarang putih yang mana tuh pilih? Kalau di sini mati, 3 batu putih ini mati. Di sini pun ikut mati. Putih yang tadinya ini hitam di sini tadinya mati jadi hidup. Ya, kalau 3 batu putih ini mati bukan 3 ini doang yang mati, ini juga mati. Ya, tapi kalau misalkan putih dorong ke sini, ya, memang ini jadinya hidup, ini mati, tapi ini jadinya mati semua, gitu ya. Jadi emang udah nggak ada pilihan yang bagus gitu. Cuman ya putih coba mencari yang paling oke, rugi nih udah pasti nggak ada yang bagus nih buat putih gitu loh. Udah pasti sama-sama rugi nih antara ini yang mati semua atau ini yang mati semua. 2 grup gede nih, ini yang mati semua atau ini mati semua gitu. Karena 3 ini mati kan ini juga ikutan mati tadi yang saya bilang. Nah, putih memutuskan di sini dulu ya. Udahlah nggak apa-apa, yang penting ini selamat, ini mati. Tapi besar loh, ini juga poinnya sekitar 30-an bisa. Maju ya. Ya kalau ini maju sini kan tadi hitamnya sini ini mati kan. Jadi putihnya memutuskan ini ya udah makan gitu. Nah, di sini gantinya adalah kenapa putih tuh lebih menyelamatkan ini daripada menyelamatkan ini gitu. Ya. Padahal kan bisa aja sebenarnya gitu kan. Ini selamat, ini tetap mati hitamnya. Cuman memang di sini pun matinya gede. Nah, kenapa putih memutuskan itu? Kenapa putih memutuskan jalan di sini? Pertimbangannya ini. Ini maju lagi, dia makan. Oke, di sini putihnya mati gede. Di sini ya putih juga 3 mati. Yang hitam yang harusnya mati jadi selamat, tapi putih bisa cut di sini. Ya maksudnya di sini ya putih ada cut di sini jadinya. Itulah pertimbangannya gitu. Jadi dibandingkan ya oke lah ini juga mati tapi putih juga nangkep gitu. Tetap aja ruginya gede banget, bener-bener gede. Cuman ya oke lah maksudnya ada tukerannya gitu kan. Kalau tadi misalkan mainnya cuman seperti ini, uh, hitamnya cut di sini, putih dorong ke sini, membiarkan hitam makan ini, putih nggak bisa cut di sini kan? Ya, pertimbangannya di sana. Jadi oke di sini ya udah sama-sama rugi. Di sini mati ya jelas putihnya rugi, di sini mati juga rugi. Tapi apa boleh buat? Karena salah satunya pasti akan mati di sini. Ya udahlah, putih memutuskan ya biar situ aja mati, sini aja mati gitu. Karena putih bisa cut di sini. Nextnya, ya tentu aja hitam bisa coba nusuk di sini. Tutup, dia maju lagi, tutup lagi, ini lagi blok, gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan hasilnya juga di movie-nya dia nge-reduce cukup banyak. Ya. Ya, di sini tuh kan bentuknya kurang lebih sama. Di sini juga dia berhasil di-cut 3 mati kan. Ya, ini memang berkurang. Memang cukup besar, memang rugi banget untuk putih itu yang langkah kesalahan fatal yang harusnya nggak boleh dijalankan gitu. Ya, tukerannya ini. Dan itu yang membuat putih kalah. Karena di sini akhirnya wilayah hitam jadinya besar ya. Ini hitam besar gitu ya. Ini hitam besar gitu. Memang di sini putih tetap besar sih, cuman akhirnya hitam punya wilayah lebih besar lagi sekarang gitu ya. Padahal tadinya udah ketinggalan jauh gitu. Nah, kenapa? Saya akan jelaskan coba kenapa ini jadi langkah damai Zubari. Jadi bagaimana kalau misalkan putih nggak menjalankan langkah itu, misalkan putihnya misalkan sekedar ini aja lah, misalkan seperti ini aja lah, kita buang batu lah misalkan ya. Ya misalkan seperti itulah, kita buang batu aja, atau putihnya ini deh, kita buang batu. Misalkan hitam cut di sini. Kalau ini nggak dijalanin, putihnya bisa main seperti ini. Dorong dulu ke sini, atari kan, dia maju, atari dari sini, dia maju ke sini, atari lagi,
dia ke sini, next terakhir di sini. Mau hitam makan pun makan balik kan, nggak bisa jadi. Mau hitam sini dulu pun tetap makan, gitu. Nah masalahnya di sini yang paling fatal adalah putih melakukan namanya damezumari. Ini damezumari itu yang ini. Langkah yang harusnya nggak boleh sama sekali putih jalankan di sana. Karena kalau putih nggak jalanin di sana kayak tadi gitu loh. Ini mau cut di sini pun nggak masalah, nggak takut. Ya, Atari tutup, tutup, tutup. Hitamnya mati. Bukan putih yang mati. Tapi karena di sini putihnya melakukan langkah damezumari, ya ini kita hapus aja dulu. Oke, ini kita hapus aja dulu. Ya, di sini karena putih yang melakukan langkah damezumari, di sini jadi ada cut. Sekarang kalau ini posisinya kayak tadi, ini kita lakukan seperti tadi ya, hitam ke sini, ini udah langsung kena Atari masalahnya. Kalau tadi nggak jalan di sini kan masih kosong kan nggak kena Atari. Ya, lihat kalau tuh nggak kena Atari karena di sini masih kosong. Tapi yang paling fatal di sini putih taruh di sini itu yang membuat jadi damezumari. Jadi langsung putih dalam keadaan Atari gitu loh. Padahal kan harusnya putih bisa melakukan ini aja. Nah, nggak masalah gitu loh. Itu yang namanya langkah damezumari ya. Jadi yang membuat putih kalah ya di situ. Di situ yang bikin putih kalah. Karena ini langkahnya ya ini betul-betul sangat memalukan sih. Ya memang manusiawi tapi tentu aja buat diri sendiri kayak rasanya kesel banget, malu kok kenapa bisa jalan seperti itu gitu loh. Ya. Oke. Saya akan coba bahas tadi saya sudah seperti singgung ini sebenarnya langkah yang bagus seandainya di sini nggak ada cutting point. Jadi misalkan gini ya. Oke, putih taruh di sini dulu misalkan kita buang batu misalkan di sini udah aman ya. Terus hitam misalkan ke tempat lain di sini lah ya. Atau misalkan kita buang batu aja misalkan di sinilah gitu taruh. Ya, anggap aja buang batu. Misalkan sekarang yang jalan ada putih. Putih jalan di sini ini bagus loh. Bagusnya begini. Kalau tadi, misalkan kalau nggak ada putih di sini, ya, nggak ada putih di sini, hitam jalan di sini, ini satu dapat. Karena ini kalau mau maju lagi, tinggal blok, ya udah nggak ada apa-apa. Ini mau cut di sini pun, hitam bisa Atari di sini juga beres. Ini Atari nggak masalah, gitu kan? Dia kalau mau maju pun ya udah, tetap aja mati kan, nggak bisa gitu. Jadi mungkin putih berpikir ingin menjalankan langkah ini, ingin menjalankan langkah. Kalau ini dipikirnya udah aman, ya, misalkan putih, ya ini buang batu lagi. Putih di sini, ini jadi langkah yang bagus. Kenapa? Kalau putih, hitam, sorry. Sekarang giliran hitam. Misalkan hitam coba di sini, mau biar ini mati nih ya, biar ini mati. Putih coba nyambung di sini. Kalau hitamnya cut di sini, putih Atari dari sini. Kena Atari dong, 1, 2, 3, 4, nyambung. Next ya ini, malah hitam yang mati. Gitu. Jadi sebetulnya langkah ini bagus banget asalkan di sini nggak ada cutting point. Jadi misalkan di sini udah ada putih nyambung semua nih, berarti udah nggak masalah kan? Ini cut jadi betul-betul bagus karena hitam nggak bisa nangkep ini. Putih maju, ini, malah hitam yang mati. Jadi tujuannya mungkin itu gitu loh. Itu bisa atau manusiawi terjadi. Jadi kita ngincer sesuatu tapi kita miss kelemahan kita sendiri gitu loh. Kita ngincer sesuatu ini putih sebenarnya mungkin ngincer ini tapi kita miss putihnya miss di sini kalau sebenarnya di sini ada cut gitu ya ini langkah damezumarinya tapi mungkin tujuannya putih itu mungkin niatnya itu gitu kan misalkan kalau hitamnya ini gimana ya sama juga percuma hitamnya blok cut sekarang nggak bisa apa-apa lagi kalau hitam sini jangan sini ya kalau sini makan terima kasih putihnya dari sini kalau hitam makan balik ya jadi sebetulnya langkah ini itu bagus banget kalau ini nggak ada cutting point. Kalau ini udah nyambung lah, udah aman. Ini bagus banget karena hitam nggak ada cara makan ini satu batu. Ini jadi nyambung. Ini jadinya hitam nggak bisa makan ini, gitu ya. Ya kalau hitam ini ya ini aja, gitu. Ya, jadi nggak bisa. Kalau hitam ini ya ini, ya. Mau maksa misalkan seperti ini, ya nggak bisa juga percuma. Ini juga tetap ada. Ini kan jadi bahaya kan? Ini jadi bahaya kan? Kalau hitamnya ini tetap aja posisinya kayak tadi. Tak, tak, makan kan gitu ya. Kalau misalkan ya percuma juga ini mana aja sih bahaya sih. Putih juga ke sini mati kan gitu hitamnya. Ya, jadi karena ada cut di situ. Jadi sebenarnya itu poin yang bagus banget sebetulnya. Gitu. Ya, jadi hitam ke sini juga nggak bisa gitu ya.
Kalau misalkan udah nyambung ya, misalkan udah nyambung kayak tadi, misalkan putihnya di sini dulu, hitamnya ke tempat lain, ini nyambung, hitamnya ke sini juga nggak bisa, putih tinggal ini, hitam nggak bisa maju. Karena ini kayak tadi kan, malah hitam yang mati. Gitu. Jadi mau nggak mau hitamnya juga ya udah nggak boleh cut di situ. Hitamnya harus misalkan ini gitu loh. Cuman ini pun bisa cut di sini gitu kan. Mati hitamnya. Oke. Ya kalau hitamnya di sini, ya putih sebenarnya bisa memainkan ini dulu. Ini maju, ya. Mau nggak mau nyambung. Gitu. Tetap aja ini satu nggak bisa dimatiin gitu ya. Jadi sebetulnya ya A ini bagus kalau sudah ada C. A ini cut bagus udah ada C. Fungsinya A di sini seperti tadi saya sudah bilang, kalau di sini udah aman, cut di sini satu batu ini nggak akan bisa dimatikan oleh hitam gitu ya. Oke, cuman ya itu dia, itu manusiawi juga. Kita fokus ke area lain. Ini pasti putih fokusnya di sini karena di sini memang ini ada cut gitu ya. Jadi ada aji gitu, istilahnya ada aji kan. Di sini ada aji gitu ya. Cuman ternyata putihnya pun miss, di sini pun dia ada aji gitu ya. Ya itu kesalahan kok. Yang seperti saya bilang, profesional pun ada kadang ada juga kejadian yang kayak gini, dia miss fatal banget melakukan akademi Zumari atau self Atari yang membuat diri sendiri kena Atari. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ya ini sangat umum juga terjadi. Kita juga sering kok melakukan kesalahan seperti itu gitu ya. Jadi memang harus fokus dulu sebelum melihat kelemahan orang lain. Mungkin lihat kelemahan diri sendiri dulu. Kita ada kelemahan nggak gitu loh. Sebelum kita coba memutuskan untuk nyerang lain dulu, lihat dulu posisi kita udah aman belum. Ya terjadinya seperti ini gitu ya. Ya ini cuman nggak lihat aja, sayang sekali. Dan akhirnya memang di sini seperti yang terjadi di animenya ya, ini makan ya membuat ini wilayahnya berkurang parah. Biarpun putih ada cut di sini ya, ini tetap cukup mengurangi wilayah putih sangat besar ya, karena di hitam di sini berhasil nangkep putih semua, dan ini dapat wilayah hitam besar di sini. Ya efeknya ya udah Susui akhirnya menang gitu. Ya jadi mungkin kira-kira seperti itu penjelasan yang ingin saya bagikan gitu ya. Jadi apa yang terjadi pada gamenya Susui saat itu gitu ya, di anime Hikaru no Go episode 6 itu. Ya jadi kira-kira kejadiannya seperti itu gitu. Kenapa bisa terjadi situasi berubah total 180 derajat gitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kesalahan itu nggak terjadi, ya mustahil buat hitam ngejar. Ini udah karena udah ending game, udah Yose. Susah ya karena di sini hitam udah putih di sini udah gede banget, bener-bener gede ya. Udah hampir nggak ada celah. Yang seperti saya bilang, hitam pun mau masuk-masuk di sini, misalkan hitam yang jalan duluan, di sini pun nggak bisa gitu loh. Hitam di sini pun ya di sini nggak bisa ya. Hitam di sini ya putih tinggal sini. Nggak ada cara kok. Biarpun seolah-olah oh bisa. Kalau hitamnya ini aja juga nggak apa-apa ya. Kalau mau nyambung kasih aja, udah. Tetap aja nggak bisa nembus dalam-dalam gitu ya. Jadi itu yang terjadi kira-kira. Oke, mungkin itu aja. Teman-teman silakan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin menyukai Hikaru no Go atau Igo Baduk atau Weichi. Silakan share channel ini ke teman-teman lainnya ya, biar mungkin yang ingin belajar pun jadi bisa belajar dari melatih channel ini gitu ya. Bisa cek kok di kolom playlist, karena saya sudah banyak sekali memberikan video tutorial mengenai Igo ya gitu. Jadi teman-teman yang baru pengen belajar bener-bener dari awal juga bisa kok gitu ya melalui channel ini gitu ya. Atau pengen gabung ke kegiatan rutin kita setiap minggunya, kita ada gathering online ya via Zoom juga. Teman-teman bisa ikut dan itu free ya. Kalau pengen tahu lebih detailnya atau ada informasi-informasi yang pengen teman-teman dapatkan, teman-teman bisa cek kok di kolom deskripsi. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman juga bisa dapatkan di sana. Gitu ya, silakan cek aja kolom deskripsinya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.